Selamat malam dan salam sejahtera. Sebentar lagi saya akan berdiskusi dengan Pak Yon, Ketua Pemilihan Umum Luar Negeri di Sydney, yang juga senior yang sudah tinggal lama lebih dari 40 tahun di kota Sydney ya Pak. Iya. Selamat malam Pak Yon, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Selamat malam, salam diaspora, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak. Ya. Bapak kan ketua dari PPLN Pak, yang bisa kita singkat dari Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri ya Pak. Iya, betul. Bapak bisa memperkenalkan mungkin siapa aja PPLN ini, bagaimana program kerjanya Bapak? Iya. Jadi PPLN Sydney itu dibentuk oleh KPU Jakarta. Sebenarnya sudah tahun yang lalu, bulan April tahun yang lalu. Untuk PPLN Sydney yang kedudukan di perwakilan KJRI Sydney meliputi 3 negara bagian, New South Wales, Queensland, dan Australia. Ada 7 orang anggota di dalam PPLN ini. Sebagian besar dari masyarakat. Ada 4 orang dari masyarakat dan 3 orang dari KJRI. Jadi 4 orang dari masyarakat itu dipilih oleh masyarakat. Kemudian yang sisanya yang dari KJRI sebagian besar itu untuk sekretariat itu ditunjuk oleh perwakilan. Apa yang udah PPLN lakukan Pak sampai hari ini atau jam ini? Sebenarnya yang tugas pertama-tama yaitu tahun yang lalu pada waktu dibentuk April itu tugasnya ialah pertama-tama kita memperoleh data kependudukan dari KJRI Sydney. Nah, data itu harus kita olah sedemikian rupa supaya itu nanti menjadi mula-mula daftar sementara dan akhirnya menjadi daftar pemilih tetap. Oke Pak, nanti Bapak udah dari pusat sudah tahu Pak kira-kira tanggal berapa yang pastinya di luar negeri, karena belakangan ini banyak gejolak bahwa perbedaan tanggal antara pelaksanaan pemilu di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan tanggalnya dan hari apa Pak? Nah, untuk PPLN Sydney yang meliputi negara bagian New South Wales, Queensland, dan South Australia, pemilihan umum itu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 April. Nah, keputusan itu diambil pada waktu ada wakil-wakil dari KPU, dari Kementerian Luar Negeri, dan dari Sydney untuk menentukan tanggal. Karena untuk PPLN di luar negeri, mereka diberi kesempatan untuk menyelenggarakan antara tanggal 30 Maret dan 9 April. Ya, kami memilih tanggal 5 April berdasarkan kebiasaan masyarakat di Sydney itu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial budaya pada hari Sabtu. Mungkin jamnya bisa diinformasikan Pak? Saya kira jam itu kita mulai ya supaya praktis saja, mulai jam 8 pagi sampai jam 6. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Jadi jam 8 pagi bisa udah siap-siap masuk, para pemilih bisa masuk. Jam 6 sore udah waktu terakhir atau sudah penghitungan suara terakhir? Sekarang kita tidak berbicara mengenai penghitungan suara untuk kali ini. Karena meskipun pemilihan umum untuk Sydney diadakan pada hari Sabtu tanggal 5, tetapi belum boleh dibuka kotak suara itu sampai nanti tanggal 9. Berarti ada jeda 4 hari ya? 4 hari ya? 4 hari. Jadi nanti setelah jam 6 pada hari Sabtu tanggal 5 itu kotak suara tentu saja sudah disegel, ditutup, dan dibawa ke KJRI untuk disimpan sampai nanti tanggal 9 April, dan mereka nanti panitia yang itu harus datang untuk membuka di sini. Bagaimana ini hanya terjadi di Sydney untuk tanggal 5 April atau juga di Perth atau di daerah luar negeri lainnya, contohnya seperti di Eropa atau di Amerika, apakah akan sama atau sesuai dengan budaya masing-masing? Tidak sama. Sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, PPLN di luar negeri seluruh dunia diberi kesempatan untuk mengadakan pemilihan pada satu hari, tapi hari ini bisa dipilih
antara tanggal 30 Ya, Maret dan ya. tanggal 9. Ya. Nah, nanti mungkin kalau tidak salah Melbourne juga tanggal 5 April. Ya, Oke. saya tidak pasti, tapi kalau menurut apa yang sudah saya dengar demikian. Tapi di daerah lain mungkin hari Sabtu, mungkin hari mana terserah keputusan dari PPLN yang bersangkutan. Bagaimana di Western Australia Pak? Khususnya di Australia mungkin Bapak tahu berkomunikasi, koordinasi dengan PPLN lainnya? Nah, di ini state lain? saya tidak tahu dengan pasti, Ya. tapi kalau sepengetahuan saya itu di Melbourne tanggal 5, kalau di Perth tanggal 6 hari Minggu. Tapi ya ini harus ditanyakan kepada PPLN yang bersangkutan ya, Oke, supaya pasti. jelasnya, kepastiannya lah. Oke, pastinya di Sydney akan dilaksanakan Tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Untuk daerah New South Wales, Queensland dan South South Australia. Australia. Ya. Oke, tanggal 5 jam 8 pagi Sampai jam sampai 6. berakhir jam 6 sore. Iya. Kemudian kotak suara akan disimpan di KJRI disegel Iya. dan melakukan penghitungannya tanggal 9. 9. Ya. Jam berapa Pak? Jam ini saya kira supaya praktis, supaya di antara anggota mungkin mereka bekerja. Jadi mungkin nanti kita mulai jam 6 sore. Jam 6 sore. Hari Rabu tanggal Tanggal 9 April. Nanti saya jelaskan dulu. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak mengundang juga institusi atau organisasi masyarakat lainnya di luar dari KPPSLN dan juga KJRI di sini? Masyarakat, oh ya, saya kira KJRI kami pasti akan undang. Kelompok dari masyarakat itu mereka sebenarnya begini peraturannya. Kalau mereka ingin ikut menyaksikan, tentu saja kami terima. Oke. Nah, sedangkan untuk partai politik sampai sekarang belum ada yang menyatakan minatnya untuk menyaksikan, tapi pasti nanti ada. Artinya utusan dari parpol ya Pak ya? Sampai sekarang Sebagai belum saksi ada. ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi ada dua macam, jadi saksi dari partai politik Ya. dan saksi dari masyarakat. Oke. Ya, masyarakat itu siapa saja yang mau, kemudian kita juga saya kira selayaknya mengundang organisasi masyarakat Oke. ada untuk melihat bahwa pemilihan itu berjalan dengan ya Oke. jujur, adil dan sebagainya. Seperti asas luber ya Pak? Iya, luber. Oke, Pak, Ya, saya mau boleh. tanya lagi karena ini akan ada jeda waktu di Sydney 4 hari Ya. setelah pemilihan umum, Ya, berarti baru dilaksanakan penghitungan. ya. Yang saya ingin tanyakan pada Bapak, seberapa Bapak tingkatkan keamanannya bahwa kotak suara tersebut tidak akan dijebol, kotak suara tersebut akan benar-benar segelnya benar-benar hanya dari Bapak, Ya. mungkin bisa dibuat lagi segel dari yang lain, Ya. atau bagaimana? Karena masyarakat akan mempertanyakan sekali, Ya. kenapa kok 4 hari, kenapa Ya. nggak langsung aja dihitung, Ya. gitu. Jadi Ya. ini mungkin Bapak bisa Ya. jelaskan? Oke, pertama-tama mengapa tidak langsung dihitung? Yaitu artinya polisi atau kebijakan dari KPU bahwa meskipun pemilihan dilakukan pada tanggal 5, tetapi tidak boleh dibuka atau apalagi diumumkan, dibuka saja tidak boleh sampai tanggal 9. Siapa yang menjamin keamanan dari kotak-kotak suara itu? PPLN itu bekerja sama dengan perwakilan Oke. KJRI. Dalam ini KJRI yang mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan semua kotak suara yang belum dibuka segelnya itu untuk diamankan di gedung ini. Masalahnya PPLN Sydney juga membawai Queensland dan South Australia, di mana di sana akan ada tempat pemungutan suara, Ya, di mana di sana tidak ada perwakilan. Oh, Nah, oke. ini sudah kami rundingkan dengan Bapak Konsul Jenderal Yap. sebelum beliau meninggalkan Sydney. Bagaimana caranya untuk mengamankan kotak suara yang akan disimpan di Brisbane, yang di Adelaide itu. Oke. Nah, ini tanggung jawab nanti juga di KPPSLN yang bersangkutan di sana yang sudah dirundingkan dengan KJRI. Jadi dalam hal ini KJRI tidak akan lepas tangan, jadi Oke. tanggung jawab juga akan ada. Jadi KJRI juga bertanggung jawab Ya. juga dalam pengamanan Ya.
tempat kotak suara tersebut Kotak suara, dan khususnya di luar dari Iya. Sydney Pak ya. Jual CD. Karena Bagaimana Pak itu akan diamankan di sana aja atau akan ditransportkan ke sini gitu? Nah, Kira-kira Bapak udah- begini, untuk di Sydney sebuah pasti akan dimasukkan di gedung KJRI Sydney ini, Yap. semua dari bermacam-macam tempat. Nah, untuk yang ada di Brisbane dan di South Adelaide, Australia. nah itu nanti KJRI akan mengambil keputusan di mana disimpan, apakah di suatu tempat di mana misalnya lah, saya tidak tahu apakah itu semacam barang-barang rahasia, barang-barang yang dan lainnya, nanti KJRI akan mengumumkan. Oke, jadi belum diputuskan ya Pak Belum untuk yang di luar Sydney. Untuk di Sydney, tetapi itu menjadi tanggung jawab KJRI. Oke, Ya. so jadi KJRI in charge untuk Ya. responsibility untuk menjaga keamanan Ya. suara di luar Sydney tersebut, selain di Sydney. Iya. Masalahnya begini, mengapa tidak terus dibawa pulang, dibawa ke Sydney atau di sana? Karena surat suara itu harus dibuka dan dihitung isinya oleh panitia. Oke, Nah, kalau harus dibawa ke Sydney, oke, biayanya untuk mendatangkan. oke. Oh, ini jadi kurang efektif dan juga Kurang efisien juga ya? Kurang efisien. Oke, Pak, kita dalam teknisnya dalam pemilihan suara tersebut nanti Ya. ketika pemilu di hari hanya Ya. tanggal 5, Ya. ada juga yang bisa memilih lewat pos. Ya, Jadi dikirimkan bagaimana Pak? Ya, Dia tentu merequest untuk dikirimkan surat suara tersebut ke rumah atau bagaimana? kita PPLN sekarang sudah mempunyai daftar lengkap. Jadi misalnya nanti yang memilih di TPS Sydney itu daerah-daerah mana dan lain-lain. Nah, bagi kami yang menurut kira-kira perhitungan mengenai tempat dan lainnya itu tidak mungkin datang, kami tawarkan untuk memilih melalui pos. Tapi kalau yang bersangkutan mengatakan, oh saya bersedia datang ke TPS yang terdekat dengan senang hati. Bagaimana Bahkan- Bapak bagaimana Bapak approach orang-orang yang tidak terjangkau tersebut? Artinya Bapak akan kirim email menanyakan apakah Ibu Bapak bersedia hadir ke konsulat atau Ya. tempat TPS yang terdekat Ya. atau bagaimana Pak? Kalau itu sudah jauh, misalnya katakanlah satu kota Armadale, di mana mahasiswa juga banyak, Ya. atau di Newcastle dan lain-lainnya, kita sudah katakan beritahu bahwa Anda akan dikirimi surat suara dan mengirimkan kembali Oke. itu melalui pos. Tetapi dengan kalau ingin memilih langsung, bahwa itu nanti beritahu kami nanti bawa ke sini atau memperoleh surat suara ini dari sini. Jadi akan ada komunikasi Oke. dengan calon pemilih sebelumnya. Oke. Kecuali kalau yang di sini kita katakan Bapak Ibu akan memilih di TPS tertentu. Tapi Oke. kalau kebetulan tidak akan ada lalu memilih surat, boleh saja. Oke. Ya. Jadi ada kesempatan untuk Bapak Ya. Ibu, saudara-saudari yang agak jauh dari TPS LN bertempat tinggalnya, Iya. bisa juga merequest ya Iya, Pak iya. untuk surat-surat tersebut dikirimkan ke alamat Bapak Ibu atau saudara-saudari tersebut. Ya. Dan ini jangka waktunya cukup. Jadi misalnya kami kirimkan 10 hari sebelumnya, nanti dikembalikan dalam waktu pokoknya waktu tertentu. Jadi cukup ada waktu. Jadi tidak akan misalnya sampai surat saya belum sampai di saya Yep. tidak mungkin itu terjadi. Oke. Dan perhitungan yang normal Yep. itu suara akan bisa sampai di PPLN pada waktu tepat sebelumnya. Oke. Ada satu lagi Pak, ini pertanyaan yang Ya. sangat general sekali, Ya. namun sering sekali dipertanyakan di luar sana, artinya Ya. di antara komunitas Indonesia. Ya. Bagaimana seandainya dia belum terdaftar ataupun dia belum melaporkan diri kepada KJRI atau KBRI, berarti dia kan belum listing dalam daftar DPT ya Pak, daftar Ya. pemilih tetap. DPT, ya. Dah, DPT LN luar Ya. negeri ya. Ya. Jadi ketika dia belum terdaftar Pak, Ya. namun dia ingin memilih. Ya. Bagaimana? Apakah dia bisa datang ke TPS LN terdekat di konsulat atau di mana dan hanya membawa paspor? Apakah bisa atau bagaimana Pak? Ketentuan dari KPU itu sebenarnya sangat fleksibel. Mulai sekarang pun
bagi mereka yang belum Ya. terdaftar Ya. masih bisa melakukannya. Caranya ya menghubungi kami. Ini ada satu misalnya, kalau Anda belum terdaftar, sekarang juga mendaftarkan. Nah, kami diizinkan, KPU mengizinkan PPLN itu mendaftar calon pemilih sampai dengan 2 minggu sebelum sebelum tanggal pemilihan. Oke. Jadi 2 minggu sebelum tanggal 5 April itu calon pemilih itu masih terus bisa mendaftarkan melalui online, website pemilu, Yep. email, telepon, Oke. atau apa saja. Bagaimana Itu dengan masih. turis Pak, atau yang mereka yang sedang lagi berpergian dalam bisnis traveling? Ya, Apakah mereka datang seminggu sebelum hari H, artinya Iya. seminggu sebelum tanggal 5 April? iya. Apakah mereka bisa dengan mudahnya atau fleksibelnya mereka datang membawa paspor atau mungkin membawa juga tambahan bukti identitas KTP Iya. dan datang ke konsulat, ke KJRI atau TPSN lainnya, dan mereka mengatakan, bolehkah saya memilih? Ya, saya anjurkan terutama yang merencanakan mau bepergian dan memilih bukan di tempat tinggalnya, Ya. itu membawa surat dari TPS di mana dia tinggal, mengatakan bahwa saya tidak akan memilih di daerah tinggal saya, tapi nanti saya akan memilih di tempat saya akan berada tanggal itu. Itu ada surat keterangannya. Itu Ya. biasanya namanya surat pindah dengan formulir namanya A5. Jadi misalnya orang dari Jakarta Ya. yang tahu nanti tanggal sekian akan di luar negeri, Ya. itu dianjurkan untuk membawa surat supaya nanti terus datang bisa didaftarkan di TPS. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau misalnya beberapa hari sebelumnya KPU memberi juga kelonggaran, itu hanya dengan istilah bahasa Inggrisnya the last resort. Yep. The last resort itu artinya ya terpaksa, kalau itu terpaksa dalam keadaan darurat. Yep. Oh, jadi Pak, kita bisa untuk memilih Ya. dari 2 minggu sebelum hari Ya. H, artinya 2 minggu sebelum tanggal Resmi tercatat. tanggal 5 April April, ya. 2014 sudah ditutup untuk pendaftaran online ya. Ya. Namun Ya. untuk warga negara Indonesia yang sedang traveling atau berpergian ke Ya. luar negeri Ya. bisa membawa surat jalan atau surat utusan, surat pindah memilih. Ya. ya, agar bisa memilih di luar negeri. Iya. Dalam keadaan yang sangat spesial, super Ya. spesial sekali, Ya, betul ya Pak? Ya. Bisa datang ke tempat pemilihan Pada hari H umum di ya. luar negeri Ya. pada hari H, Ya. namun akan dijadwalkan pada jam yang terakhir, Iya. dan juga dengan syarat Iya. kertas suara masih ada. Masih ada. Ya. Dan itu jadi tidak dijamin. Misalnya yang datang 10, kertas suaranya tinggal 2, Oke. ya yang 8 maaf. Oke. Tidak bisa. Oke, itu jadi kita Jelas. komitmennya dan konsistennya Iya. bahwa sebenarnya PPLN sangat korporatif sekali, Iya. sangat mendukung sekali dalam penyelenggaraan pemilihan umum luar negeri tahun 2014 ini. Namun tadi saya di awal pembicaraan kita, Iya. Pak Yon Iya. tadi berbicara mengenai data pemilih. Bapak Iya. bekerja sama dengan Iya. konsulat dan Iya. kedutaan besar di luar Iya. negeri atau khususnya di sini di Iya. KJRI Sydney. Iya. Bapak bicara Bapak mendapat semua data tersebut dari KJRI ya, Iya. Pak? Betul ya, Pak? Ya, betul. Untuk NSW Pak, kira-kira Bapak bisa kasih angka? Ya, bisa. Nah, untuk NSW ya saya kira ya yang besar saja. Ya. Dan untuk seluruhnya, untuk PPLN Sydney yang mewakili 3 negara bagian tadi, Ya. itu angkanya mencapai 21.873. Ya. Dan jangan lupa, ini kan masih bertambah karena sekarang saja orang masih bisa mendaftar, ya betul kan? Oke. Jadi itu hanya ini. Nah, dari sekitar itu sebagian besar tentu saja New South Wales, untuk Queensland kira-kira 2.500, Ya. dan untuk South Australia sekitar 870 atau berapa. Sisanya New South Wales dari sekian. Oke. Bapak kira-kira tahu nggak Pak jumlah warga negara Indonesia yang ada di Australia, atau jangan di Australia, mungkin di Sydney? Bapak tahu angkanya Pak? Tidak ada cara yang saya tidak pernah mempunyai, karena
misalnya ada daftar dari imigrasi Australia, Yep. itu kan ada yang masih warga negara Indonesia, ada yang sudah warga berganti, negara Pak. Australia, nggak tahu. Oke. Jadi saya tidak mau berandai-andai berapa Oke. jumlahnya. Sekarang Tidak bisa. Bapak dari 21.873 Iya. DPT Iya. di bawah naungan PPL Sydney, Iya. artinya membawahi Sydney, Queensland dan South Australia. Dan itu masih bisa bertambah loh, karena tiap hari kita masih mendaftar. Betul. Ya, oh. Kira-kira target Bapak Ya. berapa persen dari segini yang akan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi kita? Saya ingin juga optimis. Saya tidak mau menjadi pesimis juga ya, tapi juga saya harus Realistis. realistis. Kalau saya bisa mencapai antara 50-60%, oh saya akan bersyukur. 50-60% target Pak Yon ya. 50-60% berarti kurang lebih 10.000 sampai 13.000 Iya. suara di bawah naungan Pak Yon. Iya. Saya akan berpesta, pesta demokrasi juga. Saya ada ide Pak. Ya. Karena kita kan baru tahun lalu kita mengadakan kita mau diadakannya dapil luar negeri. Ya. Diajukan ke Mahkamah Konstitusi namun digagalkan Betul. karena jumlahnya orang bilang di luar negeri warga negara Indonesia ada 8 juta, tapi Ya. kenyataannya dari pemilu yang diambil tahun 2009 hanya ternyata bahkan lebih kurang dari 2 juta ya Pak ya? Bukan. Jadi kalau yang sekarang ini informasi yang saya terima yang mengatakan 7 juta itu Ya. semuanya, kalau yang warga negara itu antara 4,5-4,6 juta, tapi yang terdaftar sampai saat ini, sampai detik ini itu kira-kira 2,1 juta untuk di seluruh dunia. oke Pak, Ya. Bapak mungkin tadi yang saya mau kasih ide Ya. itu adalah Bapak pernah berbincang dengan PPLN Ya. di negara lainnya. Ya, betul. Apakah mungkin yuk kita bersama-sama mensukseskan pemilu kali ini agar Ya. angka kita pun bertambah. Ya. Sehingga tahun 2009 Ya. kita ketika peninjauan kepada Mahkamah Konstitusi Ya. akan dimudahkan untuk diadakan dapil luar Ya. negeri tersebut. Ya. Apakah Bapak bisa melakukannya atau mungkin saya hanya ide aja Pak? Apakah pernah ada pembicaraan tersebut? Maka itu saya ingin tegaskan bahwa sebenarnya pemilu yang sekarang 2014 ini sangat penting. Betul. Tidak hanya bagi warga negara Indonesia yang akan memilih, tapi seluruh diaspora Indonesia Betul. yang sudah tidak yang sudah bukan lagi warga negara. Yep. Karena seperti yang sudah kita ketahui, daerah pemilihan untuk luar negeri sebenarnya sudah digagas pada pemilihan 2009. Waktu itu saya juga menjadi ketua, menyarankan. Yap. Ya, tapi tidak pernah ada apa-apa. Baru akhir-akhir ini diaspora Indonesia menyuarakan Yep. karena terlambat. Yep. Nah, kalau pemilihan yang sekarang ini akan berhasil dengan baik, Yap. maka ini kepercayaan kepada KPU, kepada DPR, Yep. bahwa daerah pemilihan luar negeri itu perlu diadakan. Dan itu nanti kalau itu berhasil, itu akan bisa menampung suara-suara seluruh diaspora Indonesia untuk kepentingan apa yang sudah dicita-citakan oleh diaspora yang sampai sekarang belum bisa terlaksana. Nah, kalau sekarang pemilu ini kurang berhasil, Betul. kepercayaan mereka, DPR ataupun KPU atau rakyat Indonesia pada umumnya, luar negeri mereka juga tidak tertarik. Nah, maka itu penting sekali. Saya minta bantuan, tidak hanya mereka yang mau memilih, tapi mereka yang diaspora Indonesia. Nah, inilah saat terakhir, buktikan bahwa diaspora Indonesia di luar negeri ini berguna untuk Indonesia. Oke, Pak. Satu lagi ada beberapa kali teman-teman berkomentar. Menurut Bapak sulit nggak sebagai Bapak sendiri secara pribadi sulit nggak sebenarnya dalam mencoblos atau memilih seorang wakil rakyat tersebut ketika pemilu ini gitu Pak? Artinya sulit nggak buat Bapak? Karena kalau menurut saya pribadi, ini kita pribadi itu pribadi Pak ya. Tahun 2009 ada lebih dari 30 partai. Satu partai mengirimkan
maksimum 8, 8 atau 9 calegnya untuk duduk di parlemen di Senayan. Di tahun 2014 harusnya kita lebih optimis lagi, atau khususnya kepada Bapak, lebih optimis lagi mensosialisasikan kepada masyarakat atau warga negara Indonesia di luar negeri bahwa pemilu kali ini tuh lebih ramping, sepertiga atau 70% lebih efisien. Artinya kan dari lebih dari 30 partai sekarang hanya 10 partai yang berpartisipasi. 12 partai, sorry, maaf. 12 partai yang berpartisipasi. Artinya satu partai mengirimkan 8 caleg yang untuk dapil luar negeri. Sehingga 12 dikalikan 8 72 orang. Ya Pak, kurang lebih ya. Berarti kan yang 80 berapa ya? 92. 92 yang harus mereka analisa. Artinya itu hanya sedikit sekali yang bisa mereka pilih, dan saya rasa ini gampang sekali untuk PPLN melaksanakannya, betul Pak? Saya kira bagi PPLN itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ini calon pemilih ini. Calon pemilih utama untuk DPR, calon legislatif ini, masalah bagi mereka adalah mereka harus memilih calon-calon dari daerah DKI Jakarta 2, Jakarta Pusat, di mana kantor Kementerian Negeri itu berada. Mereka mengatakan mereka calon pemilih tidak tahu siapa mereka, yang menjadi caleg tidak ada hubungan. Jadi agak calon pemilih itu di sana itu mereka beranggapan ada istilah seperti yang dulu pernah kita katakan, memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung ya. Memang itu benar, tapi bagaimanapun juga ya kita harus sebaik mungkin yang kita pilih itu saja. Saya anjurkan. Cara memilihnya mudah sebenarnya. Karena tidak tahu semua partai, ya partainya saja siapa. Dari 12 pilih saja menurut pemilih yang bersangkutan, menurut Bapak Ibu siapa yang paling bagus. Memang mungkin tidak perfect, tidak sempurna semua. Pilih, jangan sampai menentukan misalnya saya tidak akan memilih, saya menjadi golput. Itu akan sangat berbahaya. Berarti nasib Bapak Ibu akan ditentukan oleh orang lain. Tentukan nasib Bapak Ibu saudara di tangan saudara sendiri. Oke, Bapak Yon Sumarsono, Sumaryono, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan saya mengucapkan sukses selalu untuk pemilu di bulan April nanti tanggal 5. Satu pertanyaan saya Pak, Bapak masih WNI? Masih. Tanpa WNI tidak mungkin menjadi ketua PPLN. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yon. Ya, semoga bantuan dari teman-teman diaspora ini sangat kami harapkan dan berhasil. Terima kasih Pak Yon untuk waktunya. Untuk teman-teman yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, untuk kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut, bisa datang ke acara kita. Kita akan mengadakan forum komunikasi tanggal 29 Maret tahun 2014 yang diadakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia jam 2 siang. Terima kasih banyak dan salam diaspora. Salam diaspora. Salam diaspora. Terima kasih.